Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Jan Felicia dengan NIM 156008. Saat ini saya sedang bersekolah di Universitas Multimedia Nusantara dan jurusan saya adalah DKV. Jadi kita akan mulai dari soal pertama, yaitu jelaskan apa itu Intellectual Property Rights. Jadi, secara umum, Intellectual Property Rights atau dikenal juga dengan hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak umum eksklusif yang diberikan atas hasil olah pikir manusia, seperti penemuan, karya seni atau sastra, desain, simbol, ataupun nama yang digunakan dalam perdagangan. HKI ini melindungi pencipta agar dapat menikmati manfaat secara ekonomi dan juga mengontrol penggunaan karyanya sendiri. Kemudian soal nomor 2, jelaskan hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Hak eksklusif ini termasuk dalam dua hak. Pertama, hak ekonomi, di mana pembuat karya boleh mendapatkan uang dan royalti dari karya yang diadaptasikan. Dan kedua itu adalah hak moral, di mana nama dari pembuat karya tersebut akan di-mention baik di credit sheet ataupun di karya-karya yang menggunakan inspirasi dari karya tersebut. Nama perlindungannya cukup beragam, bisa dari 25 tahun untuk karya seni berupa seni terapan sampai umur hidup atau 70 tahun setelah penciptanya meninggal untuk karya di buku, lagu atau musik, lukisan, tari, drama, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adalah hak merek, di mana hak merek adalah suatu perlindungan secara hukum atas hak untuk memiliki merek tersendiri. Merek itu ada beberapa macam, dimulai dari merek dagang yang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang supaya bisa membedakan dengan barang-barang yang sejenisnya. Kemudian ada merek jasa yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang untuk membedakan jasanya dengan jasa-jasa yang sejenis lainnya. Dan yang terakhir ada merek kolektif, di mana barang atau jasa dengan karakteristik yang sama secara bersama-sama dapat dibedakan. Hak merek didapatkan apabila suatu merek yang didaftarkan secara hukum dan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Setelah mendaftar merek, hak merek mereka akan dilindungi selama 10 tahun dan bisa diperpanjang kembali. Selanjutnya adalah hak paten. Menurut Undang-Undang Paten 2021 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensi di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan orang persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Yang bisa dilindungi oleh hak paten dibagi menjadi 3 macam, yaitu paten desain yang melindungi bagi interior ataupun eksterior dari suatu penemuan. Kemudian ada paten utilitas yang melindungi penemuan yang berbentuk sistem, mesin, bahkan proses. Dan yang terakhir adalah paten dalam bentuk tanaman yang melindungi penemuan atau penciptaan spesies tanaman baru. Ada pula 2 macam paten yang bisa terdaftar, yaitu paten biasa yang punya syarat adalah inovasi baru, dapat diterapkan di industri, dan memiliki langkah yang inventif. Sedangkan satu lagi adalah paten sederhana, di mana setiap invensi berupa alat baru yang memiliki nilai kegunaan praktis yang disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, ataupun komponen. Dan yang terakhir adalah hak desain industri, di mana ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain yang telah mendaftarkan hasil kreasinya selama waktu tertentu. Desain industri ini dapat termasuk suatu produk, barang, komoditas industri, ataupun kerajinan tangan. Pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak desain industri. Sistem pendaftaran untuk melindungi desain industri sering dilakukan secara first to file system, di mana orang yang pertama mendaftar adalah yang mendapatkan hak tersebut. Jadi, jika pendesainer tidak mendaftarkan karya desainnya tersebut, maka pihak dia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dan tidak akan adanya hak atas desain industri. Lalu, untuk soal ketiga, jelaskan pentingnya Intellectual Property Rights atau IPR dalam industri kreatif. Dengan tahu dan paham tentang Intellectual Property Rights dalam industri kreatif, hal tersebut dapat membantu menghindari terjadinya pencurian dari hasil yang telah dibuat, supaya tidak ada salah guna dari hasil karya yang bisa menyeret pemilik atau pencipta karya tersebut, dan juga bisa melindungi hasil karya yang telah sulit-sulit dibuat. Kemudian soal nomor 4, sebutkan contoh-contoh dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan juga hak desain industri. Hak cipta atas karya seni rupa bisa dalam bentuk lukisan, gambar, ukiran, dan kesenian lain-lain. Salah satu contoh kasus yang cukup terkenal adalah Nadine Amiza pada 2025 yang keberatan karena adanya penggunaan duduk bertaut dalam proyek film yang bukan berhubungan dengan dirinya. Contoh hak cipta merek bisa berupa logo, tulisan, slogan, ataupun nama. Salah satu contohnya adalah logo 3 garis berbentuk segitiga Adidas ataupun logo Apple yang tergigit dari Apple. Contoh hak cipta paten bisa berubah paten yang meliputi teknologi canggih, mesin, ataupun formula farmasi.
Contohnya adalah vaksin AstraZeneca dan hak paten atas Bluetooth oleh Jaap Hartosen. Dan yang terakhir adalah contoh hak cipta desain yang terdiri dari bentuk produk, konfigurasi atau susunan, dan komposisi garis atau warna. Contohnya adalah desain konfigurasi dari penempatan kamera iPhone, eksterior aerodinamis dengan garis halus, dan interior yang futuristik dari Tesla, dan juga blok mainan plastik dengan sistem interlocking yang unik dari Lego. Kemudian soal kelima, apa manfaat Anda sebagai mahasiswa DKV dalam memahami hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri? Sebagai anak DKV, dengan memahami hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak industri, DKV bisa menjadi lebih aware dan sadar dan waspada terhadap proses mendesain atau mencari suatu inspirasi untuk desain dan menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan. Selain itu, anak DKV juga bisa menjadi lebih tahu apa langkah dan solusi yang dapat diambil apabila suatu hari hal yang tidak diinginkan ini terjadi. Sekian adalah video hasil tugas IPR dari saya. Terima kasih.